Sorotan berikutnya, Saudara, tim Densus 88 menemukan 35 kg bahan peledak milik seorang napi teroris yang disembunyikan di kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Jurnalis Kompas TV menelusuri lokasi persembunyian bahan peledak milik teroris yang memiliki medan cukup sulit untuk dijangkau warga. Ini adalah lokasi yang harus kami tempuh untuk sampai ke tempat persembunyian napi teroris di kaki Gunung Ciremai. Butuh waktu 3 jam untuk tim liputan Kompas TV didampingi Kepala Dusun Malarhayu untuk sampai ke lokasi. Tidak hanya jauh dari permukiman warga, untuk sampai ke lokasi kami juga harus melewati jalan yang sempit dan curam. Lokasi yang sulit dijangkau ini menjadi salah satu alasan seorang napi teroris menyembunyikan bahan peledak 35 kg di sini. Ditemukan baru, ya petugas itu cerita bahwa ada berinisial IM, orangnya ganteng, putih, sekitar 30 tahunan lah. Di bawah sini pakai borgol, nunjukin jalan, nunjukin tempat. Setelah 4 tahun mungkin sudah lupa lagi. Lalu dibantu sama warga sini, alhamdulillah ketemu. Apa itu, Pak? Ya, bahan peledak, ada yang berbentuk paralon, ada yang berbentuk toples itu ya, selang itu. Katanya sih 35 kiloan. Kabak Penum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan menyebut temuan itu berawal saat tim Densus 88 anti teror menyosialisasikan deradikalisasi terhadap para napi di Lapas Gunung Sindur. Dari sosialisasi itu muncul pengakuan dari salah satu napi teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah bernama Imam Mulyana jika dirinya menyimpan bahan peledak seberat 35 kg. Diamankan, ditemukan dari beberapa tempat, kemudian salah satu dari bahan peledak tersebut diledakkan ya, dan ternyata saudara IM sendiri kaget terhadap ledakan tersebut. Dia juga tidak menyangka kalau bahan peledak tersebut begitu dahsyatnya. Ya. Jadi sekali lagi penemuan bahan peledak tersebut adalah milik salah satu napiter yang telah ditangkap oleh Densus, dan ini adalah sebuah pengakuan dari yang bersangkutan. Dia masih memiliki handak tersebut. Dari pengakuan tersebut dia dikawal sehingga barang handak tersebut ditemukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tim Densus langsung meledakkan bom yang memiliki daya ledak sangat kuat. Tim Liputan Kompas TV. Narapidana teroris Imam Mulyana mengaku terkejut dengan daya ledak 35 kg bahan peledak yang ia simpan di kaki Gunung Ciremai. Ia memilih untuk mengungkap lokasi bahan peledak yang ia simpan kepada Densus 88 agar bisa diamankan. Imam Mulyana merupakan terpidana terorisme yang ditangkap Densus 88 pada tahun 2017 di sekitar Bandara Cakrabuana, Kota Cirebon. Yang pertama itu seberat kurang lebih 50 gram, dan saya sendiri tidak menyangka bahwa ternyata sangat berbahaya sehingga ketika mendengar ledakan tersebut pun saya menjadi menangis karena setelah saya menyadari begitu berbahayanya barang tersebut, sehingga bagaimana jadinya kalau barang tersebut didapatkan oleh orang yang tidak baik, apalagi dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, akan ada berapa banyak jiwa atau kerusakan yang akan terjadi. Maka saya merasa terharu, saya merasa menyesal, saya merasa bersyukur barang itu
dengan hakul yakin saya serahkan kepada pihak yang berwenang, pihak yang bisa menanganinya, dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kade dan juga kepada Pak Direktur, Pak Haji Sodi, kemudian kepada Kasat Gasul dan semua tim yang telah berjuang harus mendaki Gunung Ciremai dengan medan dan terjal yang tinggi, tapi Lebih lengkap terkait temuan 35 kg bahan peledak milik napi teroris di kaki Gunung Ciremai, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono. Selamat petang, Fadli. Fadli, Anda ikut menelusuri lokasi ditemukannya bahan peledak ini. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana sulitnya lokasi itu dijangkau dan bagaimana pula pengawasan di sana hingga orang bisa masuk dan menyimpan bahan peledak di sana, Fadli? Ya, pemirsa dan Ibrahim di studio Kompas TV, bahwa untuk menuju lokasi di mana ditemukannya bom yang dimiliki oleh salah satu narapidana, bahwa untuk ke lokasi di mana ditemukannya bom untuk mencapainya hampir 2-3 jam ke lokasi, dan untuk jalur yang harus dilewati cukup curam dan licin karena kondisi di sana habis diguyur hujan. Selain itu juga lokasi sangat sempit dan banyak pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang berduri hingga melukai di badan kita yang saat menuju ke lokasi. Dan di mana di lokasi ditemukannya bom sangat jauh dari pemukiman warga. Namun kalau untuk di area pertanian, untuk perkebunan, mungkin sebagian warga sering ke lokasi. Dan informasi yang kami dapat dari perangkat desa bahwa di lokasi adalah area untuk kerap terjadi kebakaran dan luput dari pengawasan karena dari akses juga bisa dilalui mulai dari desa Bantaragung, Raja Galuh, dan bahkan dari luar kota atau Kabupaten Majalengka seperti Kuningan. Seperti yang dikutip wawancara kami dengan Kepala Desa Bantaragung berikut. Kami mungkin ke depan segala bentuk akses, segala bentuk identifikasi mohon diperketat menuju ke arah desa kami gitu Pak. Dan kebetulan lokasi yang kemarin ditemukannya bom itu kan akses masuknya bukan akses dari wilayah kami langsung Pak, melalui Kecamatan Raja Galuh ataupun melalui kabupaten lain, Kabupaten Kuningan. Jadi kontrolnya kurang mungkin Pak gitu. Dan ada akses wisata yang baru mungkin di wilayah atas yang masuk wilayah kawasan orang lain, kawasan daerah lain, sehingga tidak terkontrol. Ya, dari luputnya pengawasan atau minimnya pengawasan sehingga masih banyak lalu lalang atau warga yang pendatang bisa melalui untuk atau bersinggah atau lewat ke tempat di mana lokasi penemuan bom. Sehingga butuh pengawasan dari petugas baik dari perhutani, kepolisian maupun pemerintah setempat. Dan pemerintah desa setempat akan melakukan atau menerapkan peraturan atau peningkatan pengamanan baik pendatang pengunjung maupun pendatang yang di desanya. Demikian, Ibrahim. Baik, terima kasih Fadlianto Sugiono untuk laporan Anda langsung dari Majalengka, Jawa Barat.